Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ismanto. Saya dari Universitas Terbuka Purwokerto, dengan nomor NIM 057014 Kali ini saya masuk di mata kuliah basis data yang akan saya jelaskan tentang implementasi ERD ke database MySQL. Apa sih itu basis data dan DBMS? Basis data adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematis untuk memudahkan pengelolaan, pengambilan, dan pembaruan informasi. Untuk fungsi DBMS, Database Management System, mengelola data secara aman, efisien, dan konsisten. Contoh MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Untuk tujuan praktikum sendiri, yaitu mengimplementasikan ERD menjadi database nyata menggunakan MySQL atau MariaDB untuk sistem manajemen data klinik. Selanjutnya, untuk perancangan sendiri saya menggunakan ERD, yaitu ERD adalah representasi visual dari struktur data yang menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas dalam sistem database klinik. ERD menjadi blueprint utama sebelum implementasi ke MySQL. Yang pertama, saya membuat struktur tabel, yaitu dengan nama dokter. Saya dengan memasukkan kolom pertama, yaitu ID dokter, dengan tipe data integer primary key. Yang kedua, dengan kolom nama dokter, dengan tipe data varchar, yaitu maksimal dengan 100 kata. Yang ketiga, dengan kolom tanggal lahir, saya memakai tipe data date. Yang keempat, saya memasukkan kolom alamat dokter yang dengan tipe data varchar di maksimal 100 kata. Yang kelima, saya memasukkan kolom nomor HP menggunakan tipe data varchar, yaitu dengan 15 angka maksimal. Yang keenam, saya masukkan kolom spesialis menggunakan tipe data varchar dengan maksimal 50 kata. Dan yang terakhir, saya menggunakan kolom waktu kerja dengan tipe data varchar maksimal di 50 kata. Yang kedua, saya membuat struktur tabel dengan nama pasien dan administrator, sama dengan saya membuat kolom pertama, yaitu ID pasien dengan tipe data integer primary key. Yang kedua, nama pasien dengan tipe data varchar maksimal 100 kata. Yang ketiga, jenis kelamin dengan tipe data varchar maksimal 20 kata. Yang keempat, kolom alamat pasien dengan tipe data varchar di 100 kata. Untuk tabel administratornya sendiri, saya juga membuat kolom ID admin dengan integer primary key. Terus selanjutnya saya masukkan kolom nama admin dengan tipe data varchar di 100 kata. Yang ketiga, saya masukkan kolom waktu jaga dengan tipe data varchar di 50 kata. Untuk tabel pasien sendiri, itu menyimpan data identitas pasien sebagai entitas utama penerima layanan medis di klinik. Kalau untuk tabel administrator, itu untuk mengelola data staf administrator untuk membantu pendaftaran dan koordinasi klinik. Yang ketiga, saya masukkan tabel pasien dokter, yaitu dengan kolom yang pertama saya masukkan ID, itu dengan tipe data integer primary key. Yang kedua, saya masukkan kolom ID dokter dengan integer, dia menyambung ke tabel dokter. Terus yang ketiga, dengan kolom ID pasien dengan tipe data integer yang otomatis memandung ke tabel pasien. Yang keempat, yaitu saya masukkan kolom waktu periksa dengan tipe data varchar di maksimal 50 kata. Yang kelima, saya masukkan kolom nama resep dengan tipe data varchar di 100 kata. Yang keempat sendiri, saya membuat tabel struktur data, yaitu daftar dan dokter admin. Yang tabel daftar, yang pertama saya masukkan kolom ID daftar dengan integer primary key.
Yang kedua, saya masukkan ID admin dengan integer yang otomatis menyambung ke tabel admin. Yang ketiga, saya masukkan ID pasien dengan tipe data integer yang otomatis menyambung ke tabel pasien. Untuk tabel dokter admin sendiri, saya juga sama memasukkan kolom ID data. Yang pertama dengan tipe data integer prime key, yang kedua ID admin dengan tipe data integer yang otomatis menyambung ke admin, yang ketiga dengan ID dokter dengan tipe data integer yang otomatis menyambung ke tabel dokter. Untuk tabel daftar sendiri kegunaannya adalah untuk menghubungkan administrator dengan pasien untuk proses pendaftaran dan antrian klinik. Kalau yang administrator yaitu untuk menghubungkan administrator dengan dokter untuk mengatur jadwal, penugasan, dan koordinasi tenaga medis. Kesimpulan dari itu semua, ERD berhasil diimplementasikan, yaitu dengan desain ERD berhasil dikonversi menjadi database MySQL atau MariaDB yang fungsional dan terstruktur. Kedua, setiap tabel memiliki fungsi jelas, yaitu 6 tabel bekerja sinergis untuk mengelola data dokter, pasien, dan administrator klinik. Yang ketiga, tentang pengelolaan data dan efisien, yaitu basis data terstruktur memudahkan pencatatan, pencarian, dan pembaruan informasi klinik secara real-time. Terima kasih, paling itu saja yang bisa saya sampaikan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.